Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita sebagai umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang dikenal sebagai Syahrul Quran atau bulan turunnya Al-Quran, atau juga disebut sebagai Syahrul Syam, bulan puasa, dan juga disebut sebagai Syahrul Qiyam atau bulan salat malam. Ini terasa istimewa untuk kaum muslimin karena ketiga sebutan tersebut terkait dengan momentum Ramadan itu sendiri. Lalu, apa itu Ramadan? Dan kenapa diturunkan Quran di dalam bulan itu? Dan kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan itu? Mari kita bahas. Kita semua mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan ke-9 dalam penanggalan tahun Hijriah, di mana umat muslim diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Namun sebenarnya, jauh sebelum perintah puasa itu diturunkan, ada suatu peristiwa yang terjadi dan mendasari awal dari perjalanan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa tersebut adalah turunnya wahyu Al-Quran untuk pertama kali, yang sekaligus menjadi legalitas kerasulan dan kenabian bagi Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu disebut Nuzul Quran, terjadi di kota Mekah pada tanggal 17 Ramadan. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185, pada bagian awal kalimat ayatnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadana unzila fihil Qur'an hudalinas wa bayinati minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan bukti nyata dari petunjuk itu dan pembeda, dan seterusnya. Ramadan secara bahasa berasal dari akar kata ro, mim, dan dot, yang berarti panas yang terik atau sangat panas. Secara perubahan iklim, biasanya di bulan Ramadan memang cuaca sedang panas-panasnya. Apa yang kita butuhkan bila cuaca sedang panas-panasnya? Tentu saja air, hujan, oase untuk membasahi bumi dan menyegarkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta sangat tahu apa yang dibutuhkan umat manusia yang kondisinya seperti yang dialami masyarakat Mekah pada waktu itu. Maka Allah turunkan Al-Quran di saat yang panas seperti itu. Memang apa yang terjadi di Mekah saat itu sebelum Rasulullah SAW berdakwah? Mekah adalah suatu tempat yang dibangun oleh hamba Allah. Di kota Mekah terdapat satu bangunan yang namanya Ka'bah, yang menjadi pusat ibadah manusia. Bukan hanya dari masa Nabi Muhammad SAW saja, seperti yang kita kenal sekarang, tapi sudah lama jauh sebelumnya bangunan itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu bangunan tersebut direnovasi kembali dan dimunculkan kembali pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai pada bagian ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kota Mekah dibangun oleh orang saleh yang taat kepada Allah, pelaku yang bertauhid atau mengesahkan Allah, dan membangun masyarakat dengan ketauhidan di sana. Kemudian, sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam, masyarakat Mekah hidup bercampur dengan pendatang-pendatang yang tinggal di sana. Hal ini kemudian membuat budaya masyarakat Mekah bercampur, berasimilasi. Yang awalnya masyarakat terbangun dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Ka'bah menjadi tempat pusat berkumpulnya manusia untuk beribadah, kemudian berubah mengalami gradasi. Lalu masuklah kebiasaan menyembah berhala di masyarakat Mekah. Bahkan diriwayatkan pada saat Rasulullah SAW lahir, terdapat sekitar 360 berhala yang terdapat di sekeliling Ka'bah, bahkan mungkin lebih. Mekah yang awalnya menjadi kota yang mulia karena dibangun dengan ketauhidan mengalami kebobrokan moral. Masyarakatnya menyembah berhala. Berhala dianggap suatu yang keren bagi masyarakat. Dan seperti juga yang diriwayatkan bahwa
Pada masa itu Quraisy sebagai suku terpandang, kaum elit, pewaris kunci Ka'bah, keturunan Nabi Allah, malah asik sibuk dengan bisnis perdagangan. Seperti yang disinggung di dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat yang pertama sampai dengan keempat. Masyarakat di Mekah terutama Quraisy terlalu mencintai status superioritas kelaki-lakian. Mereka malu bila mempunyai anak perempuan yang kemudian dikubur hidup-hidup, seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab sebelum Islam. Lalu terdapat kebiasaan mewariskan istri-istri mereka kepada anak laki-laki mereka ketika mereka wafat. Dan sering terjadi peperangan, pembegalan antar suku di kota Mekah. Bahkan masyarakat Mekah mengeksploitasi Ka'bah sebagai tempat yang dikunjungi orang-orang dari penjuru dunia untuk berhaji hanya demi kepentingan politik dan keuntungan ekonomi para petinggi masyarakatnya saja. Juga marak terjadi di masa itu perbudakan dan perdagangan manusia. Selain Quraisy dan kabilah-kabilahnya yang menjadi kelompok yang berkuasa di Mekah, ada pula kelompok rohaniawan yang tinggal di Mekah, yaitu ahli kitab Yahudi dan ahli kitab Nasrani. Seperti salah satunya adalah paman dari istri Rasulullah Muhammad SAW, Khadijah, yang bernama Warokah bin Nawfal. Walaupun kelompok mereka jumlahnya sedikit, namun mereka mendapat tempat yang istimewa di strata masyarakat Mekah. Mereka adalah orang-orang yang dapat masuk berinteraksi ke kalangan petinggi seperti Quraisy dan juga ke masyarakat umum sampai dengan budak di sana. Namun mereka tidak diberi ruang yang luas oleh Quraisy untuk berdakwah. Di samping itu, malah sebagian oknum dari mereka hanya sibuk mempertahankan posisi dan kedudukan mereka di masyarakat Mekah. Situasi kota Mekah yang sudah seperti demikian inilah yang disebut dengan masa jahiliyah, masa kebodohan, masa kegelapan, kebobrokan, dan kerusakan. Maka untuk mengembalikan Mekah sebagai kota terhormat atau Al-Mukarramah, dibutuhkan petunjuk, dibutuhkan bacaan, blueprint dari Allah, bahwa menarik dari awalnya kota Mekah dibangun dengan ketauhidan oleh hamba Allah yang lurus atau hanif. Bila kita mau tarik ke kondisi kita saat ini, banyak dari negara-negara atau bahkan kota-kota yang ada awalnya dibangun dengan dasar ketuhanan atau ketauhidan untuk membangun masyarakatnya tentu. Namun kemudian bias dan kian merosot ke arah kebobrokan moral. Ketauhidan dirobohkan seperti yang terjadi pada masyarakat Mekah saat itu. Dan ini juga yang terjadi di Indonesia, negeri kita tercinta yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yang malah menjadi masyarakat dengan tingkat minat baca terendah di dunia, tingkat kecerdasan terbawah bahkan di kawasan Asia Tenggara. Isu-isu sampah menjadi viral, buzzer-buzzer menebarkan hoax, netizen berkicau tak karuan menjadi social justice warrior. Zina semakin mudah dan semakin murah diakses. Kebebasan berbicara yang dituntut kaum muda justru dilakukan under substance alkohol. Bahkan yang lebih aneh lagi, pelaku tindak kejahatan malah memiliki fans. Kurang jahiliyah apa coba? Situasi sekarang kurang panas atau kurang terik bagaimana coba? Maka untuk situasi kita seperti yang sekarang ini, kurang lebihnya kebutuhannya sama, yaitu turunnya Al-Quran. Maksudnya, Al-Quran kembali dibumikan, Al-Quran kembali dibacakan dengan hak dan diikuti bacaannya, karena Al-Quran petunjuk untuk seluruh lapisan masyarakat muslim. Quran harus dijalankan dengan kemurniannya oleh para cendekiawan, para mubalik dan ulama sebagai pewaris para nabi. Jangan sampai menjadi alat untuk mengeksploitasi keuntungan pribadi, dan jangan dijadikan alat pembenaran yang hanya selesai di forum-forum perdebatan atau di kajian-kajian yang asik membahas cerita fantastis figur-figur dan tidak lagi menjadi petunjuk arah hidup manusia. Kurang lebihnya demikian yang bisa dijelaskan secara singkat tentang kondisi Ramadan di kota Mekah saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Sekali lagi, Ramadan yang kita bahas bukan hanya sebuah nama bulan saja, tapi ada arti dan ada kondisi yang disebut Ramad. Dan kejadian atau kondisi Ramad bisa dialami kapan dan oleh siapapun. Semoga sampai di sini kita semua
dapat merefresh kembali keimanan kita. Amin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.